Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap semangat ya anak-anakku untuk belajar walaupun kita masih daring. Mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita boleh bertemu di kelas. Dan pada saat ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita pagi ini mengenai produk kreatif dan kewirausahaan. Materinya adalah evaluasi produk. Ya, kita lanjutkan materi kita pagi ini ya. Dalam video singkat ini, Ibu akan memberikan materinya mengenai evaluasi produk ya. Pengertian evaluasi produk. Sebuah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi tentu harus melakukan evaluasi terhadap produknya sebelum diluncurkan ke pasaran. Setuju ya? Nah, untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kemasan atau kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Itu tujuannya, sehingga ada evaluasi. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, dan dihentikan. Nah, itulah dia pengertian atau daripada evaluasi produk itu sendiri. Nah, kemudian faktor-faktor ya, adapun faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produk ini ya, menurut Garvin ya. Nah, reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Dalam hal ini konsumen melihat kinerja atau performance, karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan pengembangan. Itu dia faktor makanya terjadi evaluasi ya. Nah, kemudian yang berikut adalah kehandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal. Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kemudian daya tahan, ya, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Biasanya karakteristik ini berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk. Artinya di situ kita boleh melihat ya kira-kira berapa lama produknya itu kan ada di situ ya, misalnya masa tenggang, masa pakai dalam satu produk ya. Pernah lihat ya anak-anakku sekalian? Nah, itulah sebenarnya makanya perlu dievaluasi produknya. Jangan sampai nanti kadaluarsa orang menggunakan produk itu ternyata itu menjadi bumerang atau masalah dalam si pemakai. Jadi karena itu perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian yang berikut, kemampuan pelayanan merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. Nah, estetika ini merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan pribadi. Nah, yang terakhir adalah yang Ibu mau sampaikan adalah kualitas yang dirasakan bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengonsumsi produk tersebut seperti meningkatkan harga diri, biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. Jadi artinya itu semua punya kesinambungan atau punya keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi itulah fungsi daripada evaluasi produk ini supaya pengendalian kualitas produk itu bisa dilakukan dengan baik. Itulah yang bisa Ibu sampaikan lewat video singkat ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan pelajari tetap materi-materi yang sudah kita sampaikan melalui video singkat atau melalui materi yang sudah Ibu kirimkan melalui e-learning. Kalian catat di buku kalian nak, supaya kalian bisa boleh memahami. Terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home. Sekian dan terima kasih.